semuanya, kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu pakan alami terlebih dahulu. Pakan alami yang ini bukan? Bukan ya teman-teman. Jadi, pakan alami adalah bahan makanan untuk organisme budidaya seperti ikan dan udang yang berasal dari organisme hidup baik berupa tumbuhan maupun hewan yang sifatnya dan bentuknya seperti yang ada di alam. Pakan alami ini sendiri biasanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok fitoplankton yang lebih menyerupai tumbuhan, zooplankton yang lebih menyerupai hewan, dan juga bentos, organisme yang hidup di dasar. Nah, pakan alami ini sendiri pastinya berbeda dengan pakan komersial yang kita pakai untuk diberikan kepada ikan pada umumnya. Nah, seperti pada contoh ini, kita memberikan pakan pelet kepada ikan. Nah, apa sih perbedaannya? Secara sederhana, pakan alami sendiri memiliki kandungan dan juga fungsi yang jelas berbeda dengan pakan komersial. Biasanya, pakan alami diberikan kepada ikan maupun udang pada stadia larva maupun benih. Hal ini dikarenakan pada stadia ini, ikan maupun udang belum dapat mengkonsumsi pakan komersial yang cenderung berukuran lebih besar dan juga belum memiliki organ pencernaan yang baik untuk mencerna pakan buatan. Selain itu juga, kandungan merupakan salah satu faktor mengapa pemberian pakan alami ini sangat baik untuk stadia larva maupun benih pada ikan dan udang. Di mana kandungan yang paling dibutuhkan pada stadia ini adalah protein. Dan pakan alami memiliki kandungan protein yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam perkembangan ikan. Nah, pakan alami yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah pakan alami dalam klasifikasi zooplankton, yaitu Dapnia atau sering disebut sebagai kutu air. Dapnia ini sendiri memiliki kandungan yang sangat baik untuk perkembangan dan juga pembentukan organ-organ pada fase larva dan benih. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini bahwa kandungan daripada nutrisinya itu cukup lengkap ya teman-teman. Selain dari itu, kelebihan lainnya yaitu ukuran daripada Dapnia ini sendiri dapat dikategorikan kecil sehingga dapat dikonsumsi oleh larva karena sesuai dengan bukaan mulutnya. Nah, ukurannya itu berkisar antara 0,2 mm hingga 5,0 mm dan ukurannya bervariasi. Pada betina dewasa itu dapat mencapai ukuran 5 mm, sedangkan jantan itu pada ukuran 2 mm. yang cenderung lebih kecil. Nah, sekarang kita pasti bertanya bagaimana cara Dapnia untuk berkembang biak. Dapnia ini sendiri itu berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Nah, terdapat 2 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya proses reproduksi ini. Nah, pada kondisi baik, reproduksi terjadi secara aseksual atau parthenogenesis, di mana saat makanan melimpah dan air bersih, Dapnia dapat berkembang biak dengan cara cepat, yaitu secara aseksual, di mana betina dapat bertelur tanpa adanya jantan, kemudian semua anaknya itu akan lahir berjenis dengan kelamin betina, dan identik, yaitu memiliki genetika yang sama persis dengan induknya. Kondisi kedua yaitu kondisi buruk maupun ekstrim, di mana hal ini menyebabkan Dapnia bereproduksi secara seksual, di mana saat kolam mulai kering, dingin, atau kekurangan makanan. Cara berkembang biaknya itu berubah, di mana betinanya itu mulai melahirkan Dapnia jantan, kemudian akan terjadi perkawinan, dan juga akan terjadi telur istirahat, yaitu telur hasil perkawinan ini disebut dengan epiphyum dan cangkang kuat, yang dimana digunakan untuk melindungi pada fase-fase kritis tersebut. Yang dimana telur tersebut akan tahan dalam keadaan beku dan kekeringan, lalu akan menetas saat kondisi air sudah mulai membaik. Menarik bukan? Kelebihan lainnya, pakan alami Dapnia ini sendiri itu bisa banget untuk dilakukan kegiatan penambahan nutrisi dengan melakukan enrichment. Apa itu enrichment? Enrichment adalah teknik meningkatkan kualitas nutrisi pada pakan alami sebelum diberikan kepada benih ikan maupun udang. Dikarenakan Dapnia ini sendiri itu bersifat filter feeder atau penyaring makanan, yang dimana tubuhnya itu dapat diisi dengan nutrisi tambahan. Sekarang, kenapa sih kita perlu melakukan enrichment? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan utamanya adalah untuk menutupi kekurangan nutrisi alami pada Dapnia agar sesuai dengan kebutuhan larva ikan, dan di mana proses ini tuh biasanya mencakup dengan penambahan bahan. Yang pertama itu ada penambahan vitamin dan asam amino.
seperti vitamin C, glutamin atau taurin, untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan larva. Yang kedua adalah penambahan asam lemak, yaitu minyak ikan atau sumber lipid lainnya yang diberikan agar larva ikan tidak mengalami cacat atau hambatan pertumbuhan. Yang ketiga ada pigmen, di mana penambahan tepung, alga seperti spirulina untuk mencerahkan warna ikan hias. Nah, ini tuh biasa sering banget digunakan untuk ikan-ikan hias, baik ikan koi maupun ikan-ikan lainnya yang mengutamakan estetika warna. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kita bisa cari jurnal tentang bagaimana melakukan enrichment. Ada banyak sekali jurnal yang membahas tentang hal ini, di mana salah satunya adalah penambahan vitamin C kepada Dapnia. Judulnya adalah Pengaruh Pengayaan Dapnia sp dengan vitamin C terhadap pertumbuhan dan kelulusan hidup larva ikan lele moma atau dalam bahasa latinnya Clarias maladerma Bleecker, yang ditulis oleh Fabian Tiovanka, Nuraini Sukandi, Benny Heltonika. Waktu dan tempat penelitian itu dilakukan pada Oktober hingga November tahun 2022 selama 40 hari, tempat di Laboratorium Pembenihan dan Pemulihan Ikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Alat dan bahannya, bahan dari penelitian ini berupa larva ikan lele moma berumur 5 hari, Dapnia sp, dan vitamin C dengan merek dagang Max C+. Alat-alat yang digunakan terdiri dari akuarium berukuran 30x30x30 cm kubik, wadah pengayaan berkapasitas 1,5 liter aerator, dan timbangan serok, mikroskop, pH-meter, diometer, termometer, baskom, serta timbangan analitik untuk mengukur bobot dan kertas milimeter untuk mengukur panjang. Rancangan penelitiannya ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktor yang terdiri dari 4 taraf, perlakuan, dan 3 ulangan. Pada penelitian ini, dosis yang digunakan sebagai berikut, di mana P0 sebagai kontrol, perlakuan 1 yaitu pengayaan Dapnia pada dosis vitamin C 150 mg per liter, perlakuan 2 pengayaan Dapnia pada dosis vitamin C 200 mg per liter, dan perlakuan 3 pengayaan Dapnia pada dosis vitamin C 250 mg per liter. Dapnia sp yang digunakan dalam media pengayaan sebanyak 10.000 individu per liter, dan proses perendaman Dapnia dilakukan selama 3 jam. Pemeliharaan larva uji, di mana pemeliharaan larva ikan ini itu didapat daripada lakukan pemijahan buatan dengan menggunakan penyuntikan Ovaspec dengan dosis 0,7 mg per kilogram per bobot tubuh ikan, dan pemeliharaan larva dilaksanakan selama 40 hari dengan ukuran larva awal 0,7 cm. Larva lele kemudian dipelihara dalam wadah akuarium dengan volume air sebanyak 10 liter dan pada tebar 2 ekor per liter. Frekuensi pemberian pakan larva dilakukan sebanyak 6 kali dengan rentang waktu sepanjang 6 jam sekali, yaitu pada pukul 8, 2, 8, dan 2 pagi WIB. Pemberian pakan dilakukan dengan memberikan 100 ekor Dapnia secara individu, dan setiap rentang 10 hari pemeliharaan ditambah 50 ekor Dapnia. Berikut merupakan gambar dari hasil penelitian tersebut, di mana terdapat perbedaan dari setiap usus di perlakuan masing-masing. Perlakuan 0 atau kontrol, usus tidak terisi vitamin, perlakuan 1 terisi kurang lebih 40% vitamin C, dan perlakuan 2 itu terisi 70% vitamin C, dan perlakuan 3 itu terisi penuh vitamin C. Sesuai dengan fungsi daripada pengayaan, vitamin C di sini itu berfungsi untuk meningkatkan imunitas, nafsu makan, serta antioksidan dan pembentukan kolagen sehingga pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan itu meningkat. Nah, di sini juga Dapnia itu diberikan vitamin C untuk memperkaya daripada kandungan Dapnia itu sendiri. Nah, dalam pemeliharaan ini juga dilakukan pengukuran kualitas air yang tertera pada gambar berikut. Dan kesimpulannya adalah pengayaan Dapnia dengan vitamin C berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan lele momas atau Clarias maladerma. Dosis vitamin C terbaik adalah 200 mg per liter, yang dimana memberikan panjang mutlak 0,81 cm lebih baik daripada kontrol, bobot mutlak itu 0,43 lebih baik daripada kontrol, laju pertumbuhan spesifik atau SGR itu bertambah sebanyak 0,54% lebih besar daripada kontrol, dan kelangsungan hidup juga lebih besar daripada kontrol. Sekian dari saya. Jika ada kata dan perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.